Salam sehat selalu sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Kabar baik, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, begitu ya. Semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM, masih bersama Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga narasumber tamu. Saya menyapa dulu junjungan kita semua di Dialog Solusi SDM kita adalah Ibu Novianing Tiastuti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Aldi yang terhormat, yang dimuliakan. Membalasnya beliau. Sehat ya, Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Semoga Sobat Merkuri dimanapun juga sehat semuanya. Amin. Itu yang paling penting. Dan kita tidak hanya berdua, tapi ada narasumber tamu juga, HRGE dari PT Inovasi Logistik Utama atau yang kalau saya menyebut JNT gitu ya. Itu mungkin lebih dikenal daripada inovasi logistik utama itu apa. Ini ada Mas Eri Ongki Setiawan. Mas Eri Ongki Setiawan, SRGE dari JNT Express Gunung Anyar. Panggilannya Mas apa ini? Ongki, Pak. Ongki ya. Mas Ongki kurang sehat ya, agak sedikit flu karena cuaca. Tapi kalau ngelihat senyumnya menawan, luar biasa. Apa kabar Mas Ongki? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya, oke. Dan bisnis so far so good? Ya, bisa dibilang bagus gitu lah, Pak. Oh gitu ya. Kok nggak yakin? Ya bisa dibilang. Tapi so far so good ya? So far so good. Oke, baik. Saya mau mulai dengan hari ini, sahabat Merkuri, kita akan membahas tentang komunikasi efektif untuk membangun teamwork. Saya mulai dari pertanyaan paling mendasar, komunikasi efektif dalam sebuah tim. Seperti apa itu, Bu Novi? Oke, jadi sebelum masuk ke komunikasi efektif kan kenapa ini kita bahas pagi ini, Mas Aldi? Betul. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, tentang sebuah usaha gitu ya, karena kita ini solusi SDM, maka tujuannya adalah bagaimana supaya kemudian kinerjanya itu optimal. Nah, kinerja yang optimal itu pasti tidak lepas dari keterlibatan atau kontribusi dari semua orang yang ada di dalam organisasi. Kita tahu bahwa di dalam organisasi itu secara basic orang-orangnya udah beda-beda. Beda jenis kelamin, beda latar belakang, beda pendidikan, beda pengalaman juga seperti itu. Terus itu dari masing-masing orangnya. Kemudian kita bicara dengan fungsi-fungsi yang ada. Itu juga sudah beda-beda. Di mana fungsi satu sama yang satu lain itu juga ada fungsi-fungsi yang support. Memang ada juga fungsi-fungsi yang kemudian diadakan supaya kemudian ada internal checking kayak gitulah gitu, supaya kemudian ya organisasi ini tetap ada kontrol ceknya seperti itu. Nah ini kan fungsinya juga sudah beda-beda. Nah ini kondisi-kondisi inilah yang kemudian membuat kita ini harus pinter-pinter mengelola cara kita berkomunikasi sehingga kemudian tadi produktivitasnya tercapai. Karena kalau kita bicara komunikasi itu seringkali kita merasa bahwa ya wis gampang lah komunikasi lah segarek ngomong gitu. Sehari-hari kita sudah melakukannya, sejak kecil kita sudah melakukannya. Nah ketika ini diterapkan di dalam lingkungan kerja itu bentuknya seperti apa, seringkali itu kita dengan framework masing-masing gitu loh Mas, dengan background kita masing-masing, sehingga kalau kemudian tidak ada kesamaan kesamaan pandangan, kesamaan tujuan, kesamaan kita mau kemana, nah itu tadi yang akan membuat tujuannya nggak tercapai. Nah itu tadi yang dikatakan komunikasi efektif, Mas. Jadi komunikasi efektif itu adalah sebuah komunikasi di mana baik penyampai pesan, penerima pesan gitu. Ini bisa penyampai pesan ini bisa dari policy atau kebijakan, atau mungkin arahan, atau kemudian bentuk-bentuk SOP ini yang kemudian harus diterima oleh si penerima pesan kayak gitu. Nah penerima pesan siapa? Ya semua orang yang ada di dalam perusahaan. Nah bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh pemberi pesan ini sampai dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan
yang baik untuk mencapai tujuannya, itu yang dinamakan ada kesamaan persepsi, terus kemudian bisa bersama-sama mencapai tujuan, itu yang dikatakan sebagai komunikasi efektif. Gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Tetapi gampang untuk didefinisikan, cuman memang tidak mudah ya untuk membangunnya ya. Iya Mas Aldi. Itulah kenapa kalau gampang ya nggak usah kita bahas lah hari ini ya. Nah, saking gampangnya Mas, ini saking saking gampangnya dan saking dianggap sepelenya Mas. saking dianggap sepelenya saya setuju karena jangankan di perusahaan-perusahaan yang lain begitu ya. Kami yang ada di dunia komunikasi masa dunia ini komunikasi. pun tidak semudah membalik telapak tangan untuk membangun komunikasi yang efektif, itu dirasakan juga. Dan hari ini kita akan belajar dari Mas Ongki ya, dari JNT, bagaimana kemudian mereka membangun komunikasi yang efektif untuk sebuah teamwork begitu ya. Tapi saya ke bisnisnya dulu tadi. Sudah mulai seberapa persen recover-nya dibandingkan, tapi kayaknya nggak pernah surut ya, meskipun waktu pandemi ya, kalau untuk JNT dan sejenisnya begitu ya. Logistik lah ya. Logistik ya, itu nggak pernah ini ya. Kalau secara recovery dalam hal bisnis mungkin memang agak ada penurunan memang, karena kan kalau waktu pandemi kan memang itu justru malah meningkat ya. Karena orang belanja online. Karena orang semua belanja online, otomatis kan juga butuh pengiriman. Otomatis pada saat itu memang waktu pandemi memang logistik atau jasa pengiriman memang lagi rame-ramainya. Nah, berbeda pada ketika pandemi mulai agak menurun. Nah, pada saat itu memang di JNT ataupun beberapa bisnis yang dalam hal pengiriman juga mungkin akan ada challenge-nya di sana, karena kan orang sudah nggak mau lagi mungkin menurun minatnya untuk belanja online, kan bisa beli langsung. Ada gitu. Sambil jalan-jalan gitu ya, sambil jalan-jalan. Window shopping gitu ya. Ya. Tapi kalau JNT sendiri kantor pusatnya yang Surabaya di mana? Di Bandara Juanda itu ya, Raya Juanda itu bukan? Itu kantor pusat itu di area Jawa Timur. Ya, untuk Jawa Timur di situ memang ya. Kalau Mas Ongki ngantornya bukan di situ ya? Bukan. Di Gunung Anyar. Gunung Anyar. Kebetulan kan kalau di JNT sekarang sudah ada kayak mungkin kemitraan. Oke. Kebetulan saya handle di area sekitar Gunung Anyar. Jika berkantor saya pun juga di daerah Gunung Anyar. Di daerah Gunung Anyar begitu ya. Kalau kemitraannya udah mulai banyak JNT ini? Sudah mulai banyak. Terhitung pemain baru tapi merangseknya cukup cepat ya? Apanya? JNT ini ya. Perkembangannya cukup oke ya. Saya rasa mungkin kalau dalam hal ekspedisi mungkin ini bukan bermaksud promosi Pak ya. Duh, nggak apa-apa, promosi nggak apa-apa, boleh. Saya rasa itu menjadi salah satu jasa pengiriman mungkin lebih unggul dibandingkan dengan brand-brand lain. Salah satunya mungkin selain faktor harga, lainnya mungkin juga masalah mungkin pelayanannya. Kita bisa jemput secara free ke customer-customer yang mungkin punya usaha, daripada dikirim kita bisa ambil secara free. Pengecekannya pun juga mudah, kita ada aplikasinya untuk mengecek paket ini sedang di mana, apakah ada stak ataupun sudah sampai dan selainnya. Oke, gitu ya. Mas Ongki ini orang Jawa Tulen ya, makanya agak sungkanan gitu ya. Promosinya kan kebanyak mungkin gitu, padahal aslinya ya kepingin ini gitu ya. Kepingin ngegas pol gitu ya. Tapi persaingan memang luar biasa ya di istilahnya ini, logistik ya Bu Novi ya. Logistik Mas. Logistik ya. Logistik ya. Industrinya logistik. Persaingannya luar biasa ya Mas. Iya, luar biasa kalau bicara persaingannya. Karena kan memang setiap brand pasti juga ada keunggulan-keunggulan tersendiri yang memang lagi ditunjukkan ke konsumen, ke pasar. Ya. Nah, ini mumpung bisa promosi gratis gitu ya. Apa yang boleh dibilang menjadi keunggulannya JNT yang kayaknya pesaing belum nih. Tapi bukan yang rahasia ya. Kalau yang rahasia jangan, nanti buka rahasia perusahaan nanti. Saya rasa seperti nama dari JNT Express kan. Kita namanya JNT Express. Kita untuk jasa pengiriman kita juga bisa memberikan jaminan bahwa pengiriman paket kita juga akan cepat, terjangkau di tempat-tempat kecil. Bahkan beberapa e-commerce pun mempercayakan JNT untuk area-area terpencil. Terpencil. Kita jangkauannya luas. Jangkauannya lebih luas dibanding kompetitor gitu ya. Tapi dengan JJ yang lain itu ada kolaborasi atau ada hubungan apa begitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya, beda ya. Cuman kebetulan sama-sama J gitu ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang kita belajar dari apa yang ada di JNT. Ada berapa kalau yang di tempatnya Mas Ongki?
Ada di Gunung Anyar itu? 5 drop point. 5 drop point. Satu drop point itu melibatkan berapa SDM? Kalau jumlah sih mungkin antara 10 sampai 20 orang Cukup sih. banyak ya. Beda-beda nanti Ya, tiap ya. drop point-nya itu sih. Ya kurang lebihnya pukul rata 10 lah ya, kali 5 50 orang ya. Itu nggak gampang loh ya. Membangun komunikasi yang efektifnya. Apa yang selama ini dilakukan oleh JNT untuk, karena kan ini lebih jasa itu kan lebih Iya. mudah untuk dikomplain kalau komunikasinya loh katanya temennya kayak gitu, sekarang kok ini di lapangannya ya kan, orang-orang yang di lapangan bisa jadi sasaran tembak begitu. Tapi kita ke penelpon dulu ya. Kita ke penelpon dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, saya mengamati juga ya, JNT ini perkembangannya itu cepat apa enggak? Cepat sekali. Terus sekarang ini kan sudah banyak begini ya. Dulu customer itu pakai JNT terus. Saya tahu itu pakai JNT terus. Terus tahu-tahu dia, wes aku nggak pakai JNT. Aku harus ngedekna perusahaan dewi. Dia pakai biaya pengiriman sendiri karena dia itu mengirimnya banyak. Jadi saya kan melewat JNT kan kudu bayar yang JNT. Jadi dia ngedekna perusahaan dewi kan berkurang malian JNT-nya. Ya kan? Terus kan apa itu? Dan JNT itu kan tidak semua apa itu jenis konter-konternya itu kan punya sendiri, pasti kontrak atau gimana gitu. Ya kan? Itu kira-kira apalagi yang sama yang paling tua yang paling tua kan ada ya kan. Yeah. Nah, itu kira-kira pertimbangan pesaingannya gimana? Terus lantas sekarang untuk Mbak ini ya. Mbak Novi. Mbak Novi itu kadang-kadang dipanggil Mbak, kadang-kadang dipanggil Bu, kadang-kadang Dek. Kan kalau dipanggil Dek berarti nom. Gitu. Kalau Mbak itu kan agak saya itu mau manggil tante sebetulnya, tapi udah enak gitu loh. Tapi sebetulnya kalau saya yang bisa ya itu pakai WA, pakai anu tok. Harusnya saya Novi, umur saya 17 tahun atau umur saya 35 tahun. Saya perempuan cantik, saya ini sebentar lagi mau cerai lah, ngomong-ngomong ya. Bercanda. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Sumarwito. Tapi intinya tadi itu soal kemungkinan untuk ini ya, perusahaan-perusahaan yang bikin sendiri gitu, bikin divisi logistik sendiri di perusahaannya. Mungkin memang hanya untuk internal karena jumlahnya kuotanya gede. Kalau dikirimin ke perusahaan logistik kan akan lebih mahal ketimbang mereka mengirim sendiri. Apa tanggapannya soal fenomena itu? Memang benar itu dirasakan juga oleh JNT sebagai pesaing atau itu kecil nggak ada masalah gitu? Sebenarnya kalau dikatakan itu sebagai mungkin mikrofonnya lebih gitu. Oke. Nah, kalau dikatakan itu sebagai fenomena pesaing ya bisa dikatakan ya memang. Kita pun juga sempat merasakan di mana momen ada e-commerce yang mungkin mengandalkan full dari eksternal untuk jasa pengirimannya tiba-tiba sudah punya sendiri. Itu pun kita juga ada challenge-nya tersendiri. Cuma kan dari JNT kita juga melakukan evaluasi untuk bagaimana langkah perbaikannya sehingga kan orang memang mungkin bisa ada banyak pilihan. Cuma kan belum tentu dia memilih 1, 2, 3 kan pasti akan memilih mana yang lebih unggul dan selainnya. Nah itu yang akhirnya di dalam tahun ini, tahun lalu kita juga melakukan perbaikan secara proses di mana kita juga ingin ketika customer menggunakan jasa ekspedisi di JNT Express itu juga merasakan kepuasan. Mulai dari tadi pengirimannya cepat, kita bisa menjangkau area-area tertentu yang mungkin jasa ekspedisi lain nggak bisa. Iya. Itu ya. Bu Novi, sebelum kita beri ke iklan, pertanyaan terakhir. Pricing policy itu menjadi sesuatu yang cukup menentukan nggak dibandingkan dengan misalnya tadi berulang disebut oleh Mas Ongki pelayanan gitu. Artinya excellent services itu mengalahkan pricingnya itu, atau seperti apa kalau untuk logistik sepanjang yang Bu Novi bisa amati? Dari pengalaman saya dalam kebanyakan industri dan juga tentunya di logistik, di mana tadi itu variasi competitive advantage yang bisa kita berikan itu sebenarnya menjadi
daya beda kita, maka pricing itu menjadi nomor sekian Mas gitu. Karena sebenarnya tetap kalau kita bicara tentang sebuah produk ya tetap mutunya, kualitasnya seperti itu dan tadi itu kita bisa masuk ke ceruk pasar tertentu di mana mungkin tidak banyak orang bisa bermain di sana kayak gitu kan. Nah itu yang akan menjadi nilai tambah yang kemudian memang yang lainnya bisa jadi secara pricing lebih murah, tetapi untuk hal-hal tertentu mereka pasti akan lebih percaya kepada mungkin kita. Apalagi yang kalau yang dikirim tuh barang-barang yang misalnya pecah belah, Bisa jadi keamanannya terjamin, betul, gitu ya, packagingnya, dokumennya, terus gitu ya. sekarang itu makanan kayak gitu kan. Itu bahkan kemarin hari Minggu saya dari Kediri, saya makan salah satu soto favorit di Kediri di Loh, kok sana. enak? Loh enak. Makan jalan-jalan terus loh. Terus Iya, habis itu di situ di kasirnya terima jasa kirim ini keluar kota by apa ini ya Oke. salah satu logistik gitu sehari sampai gitulah. Orang yang pengen nostalgia gitu ya, mau arisan keluarga, mau apalah dulu sekolahnya di sana terus di kota lain, mau apa merasakan kembali apa ya rasanya soto yang apa legendaris ini, itu mereka bisa pesan sehari nyampe gitu. Nah itu kan bisa jadi memang pasarnya khusus paham, gitu. paham. Maksudnya pengirimannya soto ya? Iya, bukan soto. dia buka orang ngirim barang gitu, bukan. Bukan, jadi Sotonya bisa sotonya dikirim kemana? itu bisa dikirim kemana. Kalau Mas Iya, Adi iya, mau iya. tak kirimin nanti. Loh, ngomong ya kok sudah pulang. Ya nanti berangkat lagi Nah yo. itu kan ada pengirimannya Oh itu. iya. Saya ini apa yang tak tolak Bu Novi? ya. Oh gitu ya. Iya seperti Oke, itu oke, gitu oke, dan kalau ini tadi di dalam proses pelayanannya sebenarnya ini tadi itu pesan yang disampaikan. Kalau kita bicara komunikasi kan ada pesannya. Pesan yang disampaikan itu klop dengan apa ya maksudnya gitu. Jadi diterima dengan baik sesuai dengan promosinya kayak gitulah. Iya, Seperti iya, itu iya, Mas oke. Aldi. Itu Mas yang Oki, membuat iya. apa namanya ya ini tadi customer kemudian akan engage, kemudian akan berulang repetitif pakai Ya, jasa ya. ini gitu. Mas Ongki setuju bahwa memang apa namanya pricing itu nomor sekian ketimbang hal-hal yang tadi disebutkan oleh Bu Novi, atau apa yang anda alami di JNT sendiri? Sebenarnya kalau bicara faktor harga memang itu jadi salah satu apa namanya pertimbangan dari konsumen untuk memilih untuk pasti murah itu. sih kan juga akan jadi pertimbangan. Cuman Iya. memang tidak semua hal yang murah itu juga dipilih oleh konsumen, juga Oke. ada pelayanan lainnya. Contoh kok pengalaman yang pernah saya lihat itu adalah ada customer yang dulu itu pakai JNT tapi karena ada permasalahan dalam e-commerce-nya akhirnya membuat paket di JNT-nya kurang. Itu pun dia datang ke Dropboy bilang, "Halo Mas, aku sakno narik JNT. Aku lebih seneng mengirim nang JNT timbang nang iki mau. Aku semua meli nang bagian iki aku gak gelem diambil dan selainnya. Enak arek JNT yang ngambil." Itu juga ketika saya lihat menunjukkan bahwa memang ketika kita memberikan hal yang berbeda yang mungkin dekat dalam apa kebutuhan dari konsumen, keinginan dari konsumen kan juga membuat orang tuh akhirnya oh iya ya mending saya di ini aja walaupun mungkin di tempat lain harganya ada yang lebih murah dan selainnya. Gitu ya. Oke, JNT sudah membuktikan itu, dan bagaimana kemudian mereka membangun komunikasi yang efektif nanti kita akan bahas, kita gali bersama Bu Novi juga, tapi kita beri ke iklan dulu ya. Anda yang mau sharing-sharing dengan Mas Ongki, dengan Bu Novi, silakan di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp ya di 081 730 0096. Dan hari ini atau kali ini tema kita adalah komunikasi efektif untuk membangun sebuah teamwork ya. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak sekali. Terima kasih juga untuk Pak Sumarwito yang sudah memberikan masukan dan juga sharing-sharingnya begitu. Saya ke Bu Novi dulu, dan efektivitas komunikasi dalam tim dan kemudian dikaitkan dengan membangun teamwork itu harusnya dimulai dari apa ya Bu Novi? Jelasnya sebuah goals yang harus dicapai bersama atau apa kira-kira kalau menurut Bu Novi? Kalau kita bicara di dalam sebuah organisasi Mas, kita bicara di sebuah organisasinya itu nggak harus perusahaan ya, mau organisasi kecil lah, mau kelompok lah, kayak gitulah, kelompok belajar non ekstrakurikuler apapun lah kayak gitu. Menurut saya semua orang yang di dalam organisasi tersebut itu harus paham gitu loh tentang apa goal dari organisasi ini gitu kan gitu. Jadi tujuannya harus jelas gitu, dan harus dipastikan bahwa mereka mereka align dengan tujuannya. Artinya harus ngerti nih, karena kalau enggak nanti
jalannya simpangan gitu Mas. Ya, Cuma badannya toh, pikirannya enggak gitu ya. Terus kemudian apalagi hatinya kayak gitu. Nah, ini kan sudah sebenarnya ya itu tadi sudah enggak, pesannya enggak nyampe, pesan dari organisasinya enggak nyampe kepada orangnya. Yang pertama itu. Lalu kemudian kalau kita bicara di dalam organisasi itu kejelasan peran dan tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi artinya dia diharapkan terlibat sebagai apa, kontribusi apa yang diharapkan dari dia seperti itu. Nah, menurut saya itu 2 poin penting yang menjadi dasar bahwa orang harus tahu tujuannya dan kemudian jelas apa tugas, peran, tanggung jawab dari keterlibatan dia di sana seperti itu. Nah, itu yang dasarnya. Lalu yang kemudian dalam prosesnya gitu tadi. Jadi lebih ke bagaimana supaya komunikasinya itu, kalau kita bicara ini kan berarti alur komunikasinya, flow-nya itu harus mengalir lancar. Jadi memastikan bahwa tadi itu sudah dipahami dengan baik atau belum pesannya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu ngerti nggak, ketentuan yang dibuat ngerti nggak, SOP-nya, arah kerjanya harusnya seperti apa, termasuk konsekuensi ketika misalnya itu tidak tercapai seperti itu. Nah, itu harus jelas sehingga di dalam proses ini diperlukan itu tadi Mas, ada feedback atau umpan balik kayak gitu kan. Terus kemudian ada proses evaluasi seperti itu supaya kemudian kita paham bahwa itu sudah dijalankan. Nah, termasuk juga pemilihan media yang tepat untuk mengkomunikasikannya. Apakah dikomunikasikan tadi itu melalui ketentuan direksi atau perdirnya peraturan direksi, apakah dikeluarkan melalui sebagai bentuk SK atau di dalam aturan-aturan PKB lah kayak gitulah, peraturan perusahaan atau dalam SOP itu tadi. Jadi medianya harus tepat, termasuk juga ini karena ini akan menentukan efektif tidaknya Mas. Terus penyampaiannya lewat meeting, lewat diskusi lah, mungkin lewat email, lewat semua media komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kayak misalnya internal webnya mereka, kayak intranetnya mereka juga, itu kan juga sebagai salah satu media komunikasi antar anggotanya. Kalau kemudian misalnya dibuat sebagai sebuah alur, bagaimana menstrategikannya? Mau dimulai dari mana dan harus melalui jalan apa secara alur begitu, gimana Bu Novi untuk memberikan gambaran yang lebih mudah barangkali untuk sahabat-sahabat Merkuri. Jadi misalnya nih orang baru masuk gitu ya, orang baru masuk di hari pertama itu kan mereka mungkin bahkan dimulai ketika proses rekrutmen. Ketika rekrutmen ini kan kita menggali nih misalnya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan gitu kan, terus sampai akhirnya secara kualifikasi masuk. Nah, di sini kan kita juga menyampaikan ke mereka ini di sini sistem kerjanya seperti ini, ketentuannya seperti inilah, kayak gitulah. Gambaran karirnya bagaimana gitu kan. Kita pastikan bahwa udah kurang lebih klop. Nah, ketika masuk gitu ya, si orang baru ini, karyawan baru ini juga melalui proses kayak misalnya orientasi gitulah Mas. Bisa dalam, kalau organisasinya besar itu bisa mereka sebulan sekali ngumpulin orang-orang yang baru gitu ya, terus kemudian dikasih orientasi. Orientasinya yang tentang perusahaan, tentang tugas masing-masing fungsi lah, atau peraturan-peraturan penting yang mereka harus ikuti lah kayak gitu. Nah, itu bisa 2 atau 3 hari, termasuk siapa orang-orang atau manajer-manajer penting yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Itu kan biasanya dikenalkan juga gitu kan Mas, seperti itu. Jadi itu gampangnya seperti itu. Nah, terus kemudian itu tadi untuk memastikan tadi itu bahwa saya ngerti tujuannya, peran saya apa, termasuk job desk-nya juga tugas dia seperti apa, itu kurang lebih digambarkan di awal. Kalau sudah itu lebih ke SOP, bagaimana aturan atau alur pekerjaan itu mereka harus tahu bagaimana prosesnya. Biasanya ada ini sendiri, ada sesi sendiri untuk kemudian oleh masing-masing bagian diminta untuk membaca manualnya atau mungkin ada videonya seperti itu Mas. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita belajar dari JNT Express. Nah, bagaimana kalau di JNT sendiri? Apakah semua dipraktekkan sama plug seperti yang disampaikan Bu Novi, atau ada kreativitas dalam kerangka untuk membangun komunikasi yang efektif itu loh Mas? Kalau selama ini yang coba saya jalankan sebenarnya gak jauh beda dari yang Bu Novi tadi sampaikan. Cuman karena kan memang di JNT kan juga kita ada kaitannya dengan dari JNT pusat. Memang terkadang memang dari JNT pusat memberikan informasi langsung ke
karyawan. Cuma kan akhirnya kadang juga kembali lagi komunikasi efektif kan juga poinnya adalah bagaimana si di tim tuh bisa memahami pesannya. Betul. Nah biasanya betul. akhirnya saya juga ketika awal kali saya masuk saya coba mendalami terkait kayak gimana sih karakternya anak-anak ini, bagaimana ini untuk mengetahui bahwa ketika memang biasanya informasi-informasi penting mungkin terkait arahan dan SOP ataupun yang selainnya itu tertangkap nggak sih dari teman-teman di tim. Itu akhirnya saya coba untuk membackup untuk ini kekurangannya sini, dia tipikalnya jarang buka chat di grup. Kadang kalau perusahaannya skalanya besar kan nggak mungkin ngadakan pertemuan langsung, terus meeting online pun juga nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau kan jalurnya lewat jalur via Komunikasi chat. Nah, kadang kan juga nggak semuanya baca, karena kan grupnya juga banyak dan selainnya. Itu yang akhirnya biasanya saya coba backup untuk kemarin sudah membaca enggak ini dan selainnya. Biasanya saya coba untuk update. Walaupun memang jalur informasi terkait mungkin marketing dan sebagainya nggak langsung ke saya biasanya dapatnya dari teman-teman lainnya. Itu biasanya coba saya cek di lapangan, sebenarnya anak-anak sudah menangkap nggak pesan ini, karena jangan sampai hal-hal penting itu nggak tertangkap oleh mereka. Itu yang akhirnya saya coba main ke tim kantor-kantor lainnya untuk sudah tahu nggak informasi ini. Nah ketika saya sampaikan saya juga menyampaikan pesan bagaimana pesan yang tertangkap itu sudah terpahami oleh mereka, mulai apa sih poin pentingnya dan selainnya. Seperti itu sih pada dasarnya. Pun sama halnya ketika karyawan baru kan, kalau karyawan baru informasinya akhirnya sepenuhnya dari saya, karena kan memang saya nyari dan selainnya. Itu biasanya di awal seminggu awal saya istilahnya kayak ada masa untuk persiapannya dulu, mungkin bahasanya masa orientasi ya. Kita siapkan dulu, itu tuh begini, aturannya begini. Itu pun juga penyampaian pesannya juga saya pilih, tidak sepenuhnya dari saya. Ada saya libatkan dari leadernya, karena bagaimanapun kan leadernya nanti yang mengelola secara langsung, sedangkan saya kan mungkin tidak secara langsung. Itu leadernya pun juga saya libatkan untuk berkomunikasi dengan si karyawan barunya, karena agar dia bisa mengetahui juga karakter karyawan baru ini begini. Nanti ketika Anda mau berkomunikasi dengan rekan di timnya juga bisa biar mengetahui karakternya, karena kan beda-beda, tiap orang juga beda. Iya. Justru karena saya ingin menggali yang terakhir tadi itu, karena beda-beda itu kan kemudian ada orang yang dari bawaan dari sononya itu memang proaktif gitu ya. Ada juga yang pasif aja, pokoknya kalau bukan job desk-nya ya dia tahu tapi pura-pura nggak tahu atau apa. Nah, bagaimana mengatasi? Apakah itu juga bisa menjadi kendala komunikasi menjadi tidak efektif? Kalau dikatakan kendala memang pasti ya, karena kan memang betul kata Bapak bahwa ada tipikalnya memang dia diam, jarang tanya. Sebenarnya sih ada pertanyaan cuman sungkan dan selainnya. Itu biasanya akhirnya yang saya di awal ketika awal kali masuk sampai sekarang saya mencoba membangun hubungan istilahnya keakraban dulu dengan mereka. Karena kan orang sungkan, bagaimanapun ketika gak mungkin dia nggak akan menanyakan ke siapapun, pasti ketika ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin dia sharing kan pasti kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah itu akhirnya di awal makanya tadi saya katakan saya harus mengetahui dulu karakternya anak ini gimana sih. Ada nggak anak-anak yang tipikalnya memang sungkanan sehingga dia diam, sehingga nggak banyak tanya dan selainnya. Itu akhirnya saya juga coba akrab dengan dia, sehingga dia dapat bisa tanya ke saya. Nanti saya akan lemparkan ke leadernya, karena bagaimanapun kan juga harus leadernya yang juga menyampaikan agar nggak kesannya kayak melangkahi dan selainnya. Karena jatuhnya malah memecahkan satu tapi yang selainnya merasa kok nggak di apa-apa, ada gitu-gitunya sih. Ya. Dan memang J yang harus punya peranan ini ya, HR manager yang harus punya peranan untuk membuat komunikasi ini menjadi lebih efektif ya Bu Novi ya. Sebenarnya itu kalau saya bicara seperti sudah di dalam konteks daily operation itu ya leader di masing-masing bagian Mas gitu. Leadernya, karena ya. Betul, karena sebenarnya masing-masing leader atau masing-masing manager itu juga punya fungsi sebagai HR manager kayak gitu. Itu mungkin yang ini sebenarnya sudah lama sekali bukan menjadi pembicaraan ya, tetapi menjadi peran yang memang harus melekat kayak gitu Mas itu. Jadi seringkali kan ya kesalahannya tuh misalnya pelanggaran apa sana bawa ke SDM, kasih ke HR kayak gitu. Padahal sebenarnya yang ngasih teguran pertama itu harusnya atasan langsungnya kayak gitu. Karena ya dia yang tahu daily-nya, dia yang tahu apa yang persis, yang secara persis kesalahan itu terjadi karena apa. Kemudian dia yang harus mengarahkan kembali seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini yaitu tadi HR ini lebih ke compile data, support
kayak misalnya kita bicara hari ini tentang komunikasi ya, support tentang apa sih media komunikasi yang tepat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari manajemen. Misalnya ada papan pengumuman gitu, terus ada di beberapa perusahaan tuh pakai apa namanya suggestion system gitu ya, kayak kotak saran gitu Mas gitu. Jadi orang bisa memasukkan saran yang di situ dikunci kayak gitu ya. Terus kemudian kalau zaman dulu kan dicemplungkan ke situ. Kalau sekarang mungkin bisa by email kayak gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian yaitu tadi milih apa namanya pakai WA group. Kalau misalnya sekarang anak-anak musim pakai itu ya pakai WA group. Atau beberapa perusahaan juga di secara internalnya itu yang saya tahu BRI apa namanya Korpu gitu. Itu Korpu itu Corporate University, mereka menyampaikan informasi-informasi bahwa sedang ada pelatihan apa, orang internal siapa yang berminat tentang materi gitu ini, ya. siapa yang akan diikutkan, itu ya mereka melalui pakai IG, pakai Instagram kayak gitu Mas. Jadi macam-macam caranya, kayak misalnya tentang kesehatan K3 lah kayak gitu, apa safety induction gitu, itu biasanya bisa pakai video misalnya seperti itu. Terus kalau pengarahan pekerjaan gitu ya, supaya kemudian nggak setiap kali ala atasan itu harus one on one berhadapan ngajarin anak-anak, bisa divideokan. Jadi video tentang proses kerjanya seperti apa, terus pesan dari manajemen apa. Nah itu yang pemilihan medianya itu HR yang memfasilitasi gitu. Tetapi dalam prosesnya ya berat lah kalau ini ngurusinya orang 50 yang ribuan kayak beberapa hari yang lalu, yang sebelum-sebelumnya kan ya pusing kalau misalnya itu menjadi tanggung jawab besar ya. Tapi saya percaya juga leader-leader di JNT juga pasti sudah menjalankan fungsi dan peran mereka juga begitu ya. Tapi saya mau nanya sesuatu yang menjadi keniscayaan gitu ya. Saling lempar tanggung jawab pasti pernah ya ada ya. Bagaimana kemudian Mas Oki menghandle kalau terjadi seperti itu, apalagi di layanan-layanan logistik kayak begini kan seringkali orang-orang yang di lapangan dengan orang-orang yang ada di back office itu kan bisa saling nggak sopo-sopoan hanya karena mungkin konsumennya sendiri yang rodok keterlaluan, yang orang di lapangan dimarahin terus, padahal yang salah mungkin orang yang di bagian gudang atau apa. Nah, bagaimana menghandle kalau kita boleh belajar dari JNT? Kalau selama ini sih biasanya kalau memang ada terjadi mungkin konflik antar tim, mungkin antar leader atau dengan timnya ataupun antar tim, biasanya tentu akan saya coba fasilitasi untuk menengahi sebenarnya. Karena kan terkadang kan ketika ada lempar tanggung jawab atau selainnya pasti juga ada hal-hal yang mispersepsi atau yang bukan lempar tanggung jawab, tapi mungkin karena persepsi dia ngerasa dihandle temennya ngerasa dihandle dia gitu kan. Nah itu akhirnya saya coba fasilitasi sebenarnya untuk menengahi bahwa kayak ada apa sih case-nya. Karena kan memang kalau di tempat saya kan antara 50-80 orang kan memang nggak terlalu banyak. Biasanya saya coba menengahi, saya coba panggil satu-satu dulu. Ada apa kemarin? Kayak kapan hari sempat ada miskomunikasi masalah ini harusnya sudah bisa diambil. Nah ternyata pas waktu mobilnya datang paketnya belum siap. Jangan itu kondisi hujan, akhirnya kan konflik antara dua orang. Ini gara-gara bilang udah tapi ternyata belum. Akhirnya saya harus kehujanan dan selainnya itu akhirnya coba saya tengahi. Kayak gimana sih case-nya? Oh memang ada begini itu yang akhirnya biasanya saya coba sampaikan. Tentu dengan setelah saya coba tengahi, saya sampaikan juga ke leadernya agar kembali lagi leadernya juga harus mengetahui dan juga mungkin juga menegaskan ini harusnya begini loh solusinya. Karena bagaimanapun ya harusnya memang yang membangun tuh ya dari leadernya itu sendiri memang. Oke. Baik, kita break dulu untuk ke iklan. Nanti ada Bu Reni dan Pak Doni, sementara dua yang sudah saya terima pertanyaannya melalui WhatsApp. Ditahan dulu, sabar dulu Bu Reni dan Pak Doni, kita ke iklan dulu ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Selamat pagi. Implementasi komunikasi efektif di perusahaan atau organisasi itu seperti apa? Tadi sih sebenarnya kita sudah bahas, tapi monggo silakan. Saya minta ke Bu Novi saja untuk singkat. Implementasi komunikasi efektif di perusahaan atau organisasi itu harusnya dijalankan seperti apa gitu kira-kira ya? Gampangnya tadi saya ringkas yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ada kejelasan tujuan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada karyawan gitu. Jadi melalui apa? Melalui peraturan, kebijakan, terus PP-nya gitu ya, SOP yang macam-macam lah kayak gitu. Sehingga kemudian terus termasuk job desk-nya juga seperti itu. Sehingga kemudian karyawan jadi tahu apa yang diharapkan dari mereka, termasuk misalnya perilaku kerja yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang ini
gampangannya kalau yang kebetulan saya tahu ini di BUMN itu kan mereka sedang mensosialisasikan values-nya mereka yang akhlak itu kan. Nah itu macam-macam gitu. Jadi supaya kemudian orang berakhlak. Akhlak itu kan singkatan amanah, K-nya apa, kolaboratif, H-nya harmonis kayak gitu kan. L-nya loyalitas, terus apalagi gitu kan. Nah itu bagaimana supaya kemudian orang menjalankan itu gitu. Jadi menjalankannya seperti apa? Satu mereka di semua ini misalnya desktopnya komputer atau laptop ketika itu dibuka, nah sudah ada itunya ya, sesuatu yang kita mau sosialisasikan supaya orang kemudian ingat ini adalah values yang harus mereka ikutin gitu. Terus mungkin juga ada bukan pajangan ya, gambar tentang akhlak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang kayak gitulah. Selain kegiatan-kegiatan bisa itu dimasukkan di setiap briefing pagi. Terus ada juga yang perusahaan itu misalnya 2 hari sekali mereka punya kayak mengumpulkan orang-orang, terus kemudian ada pengumuman, ada sharing pengalaman, atau ada etik-etik baru atau etik-etik yang sudah berjalan supaya kemudian orang itu selalu ingat seperti itu. Nah itu juga salah satu komunikasi efektif di dalam perusahaan, termasuk ya meeting, briefing pagi yang sederhana. Terus kalau sudah masuk lebih dalam ya ini tadi ada proses feedback terhadap pencapaian karyawan, terus kemudian termasuk kalau ada hal-hal yang mungkin dirasakan perlu menjadi masukan bagi manajemen. Nah manajemen juga memberikan wadah atau media supaya kemudian itu juga menjadi salah satu solusi, misalnya suara atau aspirasi dari karyawan-karyawan yang ada kayak gitu. Oke, itu ya rangkuman dari Bu Novi. Mas Ongki mau menambahkan soal? Sama sih. Sama ya. Oh enak ya, paling enak kalau jawab kayak gitu. Sama. Oke, terima kasih Pak Bu Rani, Pak Doni sekarang. Untuk membangun komunikasi efektif, apakah memang ada pelatihannya atau setiap orang memang Pak dari sononya sudah punya bakat pandai berkomunikasi? Apa komentar Anda, Mas? Kalau pada dasarnya sih kalau bicara pandai komunikasi dari awal ya sebenarnya mungkin setiap orang punya bakat sendiri komunikasi. Cuma kan kalau dari saya sih mungkin tetap harus ada namanya pelatihan, tetap ada harus mencoba komunikasi. Karena kan bagi saya komunikasi itu bukan hal yang istilahnya mutlak didapatkan ketika kecil. Kita masih bisa untuk melatih, masih bisa mengembangkan ketika kita sudah ada mungkin jam terbang untuk berkomunikasi dengan lawan bicara dan selainnya. Itu juga pasti juga akan membentuk bagaimana dalam hal komunikasi itu sendiri sih. Itu pun juga saya alami ketika dulu awal kali ketika ngobrol sama orang itu juga gugupnya setengah mati, ngomong di depan kelas untuk tanya aja dulu saya juga gugup setengah mati. Tapi lama-kelamaan ketika sudah terbiasa ya. Dulu malu-malu, sekarang malu-malu. Ya, guyon terus. Itu sih ya sebenarnya juga perlu juga yang namanya pelatihan tadi sendiri. Tapi yang terpenting sih ya bagaimana kita mempraktikannya, mencoba gitu sih. Karena bagaimanapun ketika pelatihan sebenarnya cuma mungkin caranya bagaimana, cuma kan bagaimanapun tetap harus coba diterapkan. Ya, kalau di JNT sendiri memang sudah ada ya program-program yang reguler untuk merefresh agar teman-teman ini makin hari makin efektif dalam berkomunikasi supaya teamworknya makin solid. Apa ada ya memang ya? Kalau sekarang yang lagi gencar itu sih di tiap tim tuh memang harus ada briefing pagi dan itu harus tiap hari dan harus dilaporkan selama seminggu. Briefingnya apa aja, harus ada buktinya. Memang ketika saya lihat memang ini juga bagus untuk bagaimana ketika ada case-case masalah di lapangan itu bisa segera terpecahkan. Itu dibriefingkan setiap pagi oleh tiap leader-leadernya. Oke. Bu Novi sekarang pasti perlu pelatihan ya karena MSC hadir untuk menjawab semuanya itu kan. Betul, gitu kan. Dan ya tidak semua orang terlahir untuk pinter berbicara gitu ya. Terus pinter tuh maksudnya bukan lihai banget gitu ya. Kadang itu tadi karena takut, grogi, tidak percaya diri seperti itu. Sehingga kalau komunikasi itu tadi sebenarnya latihannya itu ya sejak bukan ketika kerja baru latihan ya Mas. Sebenarnya latihannya itu ya sepanjang dia ketika dulu sekolah ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Di dalam proses itu kan sebenarnya terbentuknya kemampuan kita berkomunikasi. Mungkin seperti ini tadi Mas Ongki juga mengatakan dulu di kelas mau tanya dia takut kalau pertanyaannya kok bodoh ya gitu ya. Maksudnya kok sederhana ditanyakan gitu ya. Nah, sebenarnya kan ya udahlah memang kita nggak
nggak tahu ya kan, nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan mungkin ada cara untuk mengolah sehingga kemudian nggak benar-benar seakan-akan kita tuh nggak mendengarkan gitu kan. Seperti itu ya, karena orang berbeda-beda. Karena itu ketika sudah masuk di tempat kerja, kumpul dengan yang lainnya, terus kemudian mungkin ada peran atau tanggung jawab yang harus dia jalankan. Ya itu mau nggak mau menuntut kemampuan komunikasi toh, Mas Aldi. Termasuk ketika satu misalnya orang di marketing gitu ya, meskipun nggak harus pinter istilahnya tuh ngomong yang ngomong yang persuasif gitu ya, tetapi paling enggak cara menyampaikan sesuatu, cara kita memahami produk sehingga kemudian ketika ada orang komplain atau keberatan terhadap produk kita atau enggak jelas, kita bisa menjelaskan dengan sistematis, dengan runtut. Itu juga sudah cara komunikasi dengan style orang yang beda-beda gitu, Mas Aldi. Betul. Gitu. Ya, perlunya pelatihan itu terlihat dari kenapa kemudian ada ilmu public speaking ya. Kalau enggak perlu dilatih-latih. Tapi menariknya saya ingin menanyakan ini loh. Kalau sekarang ini kan era orang lebih banyak berkomunikasi dengan gadgetnya begitu ya. Ketika harus face to face, terutama untuk anak-anak yang generasi Z itu, apakah mereka terkendala? Apakah ini menjadi kendala untuk anak-anak Gen Z itu ketika harus face to face dia agak kurang efektif dalam berkomunikasi sepanjang yang bisa diamati saja? Kalau dari Bu Novi kalau dari saya merasakan iya, Mas Aldi, ya. Saya merasakan iya. Mereka lebih fasih ngomong dengan HP-nya meskipun itu di grup gitu ya. Ngomong ini vokal di dalam grup gitu, terus kemudian di grup ya maksudnya by chatting ya, ngomong seperti itu, terus kemudian misalnya kita ini sedang tanda petik membujuk atau merayu klien supaya kemudian mau melakukan prosesnya lebih cepat karena misalnya kita ini sudah deliver draft tapi kemudian belum ditanggepi gitu kan. Nah itu kalau kita dulu kan, saya ini bukan terus membandingkan dulu dan sekarang, tetapi lebih efektif kan kita ini harus menyampaikan secara langsung. Betul. Supaya dia paham bahwa ini sudah waktunya, ini sudah segera butuh feedback, ini supaya karena nanti prosesnya masih akan berlapis lagi, bertingkat lagi. Nah itu kan menurut saya lebih efektif kalau kita ini ngomong langsung. Yeah. Gitu, apalagi kalau yang diajak bicara itu orangnya beda generasi sama kita. Dia lebih nyaman dengar omongan orang disampaikan secara langsung karena merasa dihargai dibandingkan cuma di chat gitu terus karena sudah di chat tapi belum dibaca gitu ya. Ini masuk tapi belum dibaca. Itu kayaknya sudah baper. Lah orang itu ya kalau misalnya ini chat itu loh sak gobiak. Itu bisa nggak kebaca kalau saya itu membuka di HP saya itu grupnya kadang-kadang kelewat kependem ketimpa yang baru-baru gitu. Jadi kadang kita ini nggak misalnya ada yang tadi jam 7 gitu ya. Kalau jam 7 sih masih ini. Kalau tapi sudah masuk jam kerja, saya itu bisa jadi kalau misalnya lagi nggak buka HP ya baru jam 3 baru itu. Lah itu kan bukan berarti saya nggak nanggepi seperti itu gitu. Itu satu gitu ya. Jadi merasa bahwa sudah sampai ketika ini. Terus kemudian misalnya saya sedang siaran ada WA masuk, kan WA-nya saya buka nih jadi biru kan gitu. Sudah dibaca tapi nggak dijawab lah. Lagi apa sehingga saya bisa jawab? Kalau misalnya bisa jawab langsung ya tak jawab. Kalau nggak bisa butuh jawaban yang lebih panjang. Nah itu juga menjadi sudah sesuatu yang kemudian membuat kayak itu harga dirinya jatuh gitu loh Mas, nggak dihargai yang kayak gitu sih gitu. Itu pengalaman saya kayak gitu. Padahal ya itu tadi kita ini kadang butuh menyampaikan sesuatu izin mau minta waktu kayak gitu kan, menjelaskan secara langsung. Atau ada orang-orang tertentu memang dia lebih nyaman pakai email gitu kan. Nggak semua orang tuh nyaman dengan chatting kayak gitu Mas Adi. Ini masukan yang menarik dari Bu Novi bahwa untuk Anda para pebisnis owner harus ketika di kantor banyak yang generasi Z, mereka harus tetap dilatih untuk punya kesempatan face to face communication ya. Iya, one on one gitu one on one atau juga berbicara di depan publik gitu. Atau berbicara di depan publik itu artinya itu nggak harus publiknya itu orang ribuan atau orang ratusan. Tapi kayak leader gitu kan dia harus ngarahin timnya, harus meyakinkan bahwa mereka mengikuti, menjelaskan dengan kok itu diajak ngomong diem aja ya. Yang ini kok terus kemudian dia toleh atau apa. Nah, itu kan kita harus ngerti caranya membuat dia mau
mau nyambung lagi dengan apa yang kita sampaikan itu gimana ya, itu kan kita sambil cari cara gitu Mas Aldi. Ya, oke. Mas Ongki, kalau dari 50 sampai 80 orang yang tadi Anda sebut itu, kalau Gen Z-nya berapa persen? Cukup besar? Lumayan sih. Lumayan ya. Karena memang kan kalau dari anak-anak Gen Z memang kebanyakan anak-anak yang mungkin masih muda. Masih muda-muda ya, Gen Z ya. Nah, itu Anda juga mengalami quote unquote masalah ketika harus face to face gini, mereka atau klop sakjane sama seumuran ya. Atau seumuran, karena seumuran jadi klop, atau tetap karena Anda punya beban lebih tinggi harus menghandle mereka, jadi harus macak lebih tua dari umurnya gitu kan. Anda harus berperan lebih senior. Anda melihat juga seperti kata Bu Novi tadi bahwa anak-anak Gen Z memang harus ada keseimbangan nih, nggak bisa mereka cuma mengandalkan gadgetnya, atau gimana kalau dari Anda? Iya, memang bagaimanapun juga harus ada keseimbangan sih untuk gitu mereka. Ya. Karena kan ya kadang juga saya juga pernah nemu yang anak tipikalnya ketika di chat itu mungkin komunikatif banget. Iya. Begitu diajak ketemu begini, iya Pak. Jadi soal biasanya akhirnya memang harus dicoba untuk dilatih untuk komunikasi secara langsung, karena kan bagaimanapun ya komunikasi langsung memang lebih efektif sebenarnya pada dasarnya dibanding. Ya. Karena itu kodrat manusia begitu ya, sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi. Kemudian yang terakhir ini dari Pak Hengki, kompetitor JNT kan banyak. Ini khusus untuk Mas Ongki nih. Jasa pengiriman saat ini juga bermacam-macam. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada tim agar customer tidak berpaling? Apakah hanya cukup dengan mengatakan berikan layanan yang terbaik dan berikan ketepatan waktu? Silakan komentarnya untuk Pak Hengki ini. Kalau di kita sih memang ada strategi khusus sih untuk bagaimana untuk meyakinkan pada customer. Kita biasanya jatuhnya adalah kita coba untuk begini sih. Biasanya kendala kita lebih kepada ini paket-paket e-commerce kadang dialihkan ke brand-brand tertentu untuk jasa pengirimannya, sehingga kita biasanya mengedukasi untuk para mungkin customer kita yang sudah loyal dengan kita untuk sebenarnya kadang customer kita tuh bukan pindah karena keinginan mereka, kadang mereka pindah juga karena mengikuti marketplace-nya itu gitu ya. Marketplace-nya itu sih. Akhirnya kita mengedukasi kalau memang loyal dengan kita suka dengan pelayanan kita dibandingkan dengan brand lain, biasanya kita coba edukasi untuk coba kita pindah ke brand lainnya, e-commerce lainnya, dan akhirnya juga efektif ke mereka. Kita juga kalau di brand e-commerce ini loh bagusnya. Kita juga dari tim kita juga trainingan untuk, kan orang kalau terbiasa pakai e-commerce A disuruh pindah B kan juga bingung, B ini kayak gimana. Kita juga mengedukasi kepada owner-ownernya untuk gini aja Pak, kita pindah ini loh, ini ada kesusahan harus ini. Nah, kita biasanya juga ikut jelaskan ke mereka. Ya, tidak cukup hanya layanan terbaik dan ketepatan waktu, tapi mengedukasi ya, karena tingkat kompetisi yang sudah disebutkan Pak Hengki juga tadi bahwa sekarang ini memang sangat luar biasa begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury, teman-teman yang sudah sharing, dan kita sudah sampai di bagian akhir. Saya minta closing statement dari masing-masing ke Mas Ongki dulu. Balik ke tema kita hari ini, komunikasi efektif untuk membangun teamwork. Mas Ongki, kalau dalam satu kalimat apa yang jadi closing statement dari pengalaman Anda di JNT sendiri untuk membangun komunikasi yang efektif untuk teamwork yang lebih solid? Intinya kalau pesan dari closing statement saya adalah memang dari perusahaan manajemen istilahnya memang harus mengatur untuk komunikasi agar efektif, karena bagaimanapun komunikasi adalah bentuk penggerakan dari perusahaan ke tim. Ketika komunikasinya juga nggak efektif, maka hasilnya pun juga nggak tercapai. Padahal kan output untuk ada komunikasi efektif dalam tim adalah untuk bisa mencapai dari tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ya, artinya bagi JNT sebegitu pentingnya komunikasi itu harus efektif agar teamworknya dan bisnisnya juga menjadi lebih oke gitu ya, gaspol pokoknya ya. Oke, saya ke Bu Novi sekarang. Oke, jadi dalam komunikasi itu ada hal yang penting menurut saya dari kita diskusi tadi. Satu itu perlunya masing-masing pihak untuk meminimalkan ilusi, karena ilusi itu perspektifnya jadi masing-masing gitu kan Mas, pesannya sampai ini diterimanya dengan cara berbeda. Itu tadi bagaimana kita meminimalkan ilusi supaya nggak terjadi miskomunikasi. Dan satu lagi bahwa dalam komunikasi jangan lupa bahwa harus ada respect, jadi harus ada aspek respect dari kedua belah pihak gitu. Artinya jika ada yang dirasa mungkin tidak jelas, tidak sesuai, nah itu karena dua pihak, maka bertanyalah yang benar gitu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan, sehingga kemudian tadi itu tidak terjadi ilusi, sehingga kemudian teamworknya jadi jalan dan solid gitu. Oke,
hati-hati dengan ilusi, gantilah dengan Aldi gitu, bukan ilusi gitu. Ya. Oke, kalau agenda kegiatan dan apa namanya yang pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh sahabat-sahabat Mercury barangkali Bu Novi? Kegiatan kemarin kita baru selesai yang webinar series itu baru selesai yang HR Millennial series ya. Sabtu Jumat ini kita kosong dulu. Free dulu ya. Jumat depan baru ada kita dengan PR atau Public Relation series seperti itu Mas. Jadi minggu ini masih kosong. Nanti tanggal 18 Maret hari Sabtu kita buka pelatihan tadi itu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi Public Relation atau kehumasan. Itu nanti tanggal 18 Maret nanti akan ada 3 pertemuan. Ini nanti sertifikasi BNSP. Lalu juga ada pelatihan sekretaris batch 14 tanggal 25 Maret. Jadi di akhir bulan sudah masuk di bulan puasa. Oke. Bu Novi, kalau saya ini perusahaan kemudian datang ke Bu Novi dan saya ingin MSI bikin sesuatu yang customized perusahaan saya butuhin bisa ya? Bisa, in-house Mas. Jadi In-house, namanya ya. in-house, misalnya pelatihan yang in-house kayak gitu. Jadi in-house training biasanya. Nah bisa. Whatever ya, apapun ya. Apapun. gitu Sesuai ya. dengan kebutuhan mungkin kalau temanya sekarang komunikasi atau mungkin tema-tema yang lain gitu. Iya. Tema-tema yang lain kami Luar juga biasa provide. ya, berarti sudah tingkat dewa semua ya yang ada di MSI ya? Ya, Kan? kita bukan bisa jadi kita akan gandeng dengan pihak-pihak yang lain, tapi juga Oke. itu adalah tim MSI yang tidak selalu ada di MSI. Oke. Sekarang karena timnya sudah tingkat dewa, berarti ada nomor sakti yang lebih mudah untuk berkomunikasi langsung ya daripada ngelihat di website atau IG apa segala macam. Iya. Nomornya tetap loh Mas Aldi. Nomornya tetap ya? 0811 340 5557. 0811 340 5557 ya. Oke, baik. Mas Oki terima kasih banyak ya. Sukses untuk JNT ya. Terima kasih Pak. Dan sehat-sehat terus Bu Novi juga terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi. Sampai ketemu kita minggu depan ya. Sahabat Mercury, sampai di sini Talkshow Solusi SDM bareng MSI dan narasumber tamunya adalah Mas Eri Ongki Setiawan, SRGE PT Inovasi Logistik Utama atau yang brandnya itu kita kenal dengan JNT Express Gunung Anyar. Saya mewakili para narasumber harus pamit. Sampai jumpa dalam Solusi SDM selanjutnya.